wabarakatuh dan selamat datang di Imute Podcast Imute. Saya Dila sangat senang sekali bisa membuat podcast pertama ini bersama kalian semua. Imute ini akan membahas berbagai topik menarik yang mungkin belum kalian dengar sebelumnya. Nah, kita akan membedah informasi, ide, dan perspektif baru yang tentunya akan memperkaya wawasan kalian pastinya. Nah, benar banget. Saya Bunga. Kita bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan untuk berbicara tentang legenda Nenek Pakande yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Sopeng. Kita tahu kalau topik ini cukup oke untuk dibahas, jadi kita bakalan nyoba buat ngupas dari berbagai sisi. A few moments later. Tentu saja podcast ini gak bakal lengkap tanpa kehadiran dari member kita. Please welcome for Dinda. Halo semuanya, kenalin nama aku Dinda. Aku salah satu anggota dari podcast ini. Oh iya, Imute itu sebenarnya ada berapa orang sih, Kak? Nah, so guys, jadi Imute itu sebenarnya ada 4 orang ya. Jadi saya, Bunga, Dinda, dan satu lagi namanya Amar. Nah, tapi kita nyarinya cuma bertiga aja karena si Amar ini bagian mencari informasi. Nah, ini Amar. Halo guys, gue Amar. Gue di bagian mencari informasi mengenai cerita di hari ini. Nah, jadi si Amar gak ikut nyaran dulu ya. 2 hours later. Nah, bener banget. Tapi kalian gak usah berkecil hati kalau Amar gak ikut nyarin ya teman-teman. Terlepas dari itu, kita juga pengen dengar kalian buat berpendapat di podcast kita. Jadi jangan ragu ya buat berpartisipasi dengan cara ninggalin komentar atau hubungin kita melalui media sosial Imute. Gak perlu lama-lama, yuk kita mulai pembahasan kita hari ini tentang legenda Nenek Pakande. Semoga podcast kita kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya teman-teman. Nah, seperti yang Bunga bilang tadi, kita mau cerita tentang Nenek Pakande. Nenek Pakande ini apa sih? Nah, sebenarnya Nenek Pakande ini merupakan kisah mistis tentang seorang nenek yang suka memakan bayi dan juga anak kecil. Dia disebut biasa berkeliaran di sekitar desa atau kampung. Sebenarnya penampilan dari nenek ini tuh biasa aja, kayak perempuan tua yang lain. Terus dia udah keriput gitu, rambutnya juga udah beruban. Tapi aksi jahatnya dalam menculik dan juga memakan anak kecil itu dilakukan hanya malam hari. Ternyata korbannya bukan anak-anak yang lagi anteng di rumah gitu, tapi korbannya tuh anak yang tengah asik berkeluyuran di luar rumah. Karena menurut Nenek Pakande ini, menculik mereka tuh lebih gampang daripada menyusup dalam rumah. Terus diceritakan bahwa sebanyak 3 orang anak berhasil dia jadikan sebagai makan malam. Akhirnya kejahatan dari Nenek Pakande ini perlahan mulai ketahuan. Masyarakat menaruh rasa curiga pada Nenek Pakande karena kejadian kehilangan itu mulai terjadi sejak nenek ini datang. Oh my god. Namun bagaimana cara untuk menghentikan aksinya? Nah, masyarakat mengira kalau Nenek Pakande ini pasti memiliki ilmu gaib yang tinggi dan tidak mudah dikalahkan. Terus sumber lain juga mengatakan ia dipercaya hanya takut dengan raja bernama Bangkung Pitu Repak Rawo Ale, yakni seorang raksasa pemakan para manusia jahat yang juga memang pernah berkeliaran di sekitar kampung. Nah, tersebutlah nama Labedu, seorang pemuda sekitar yang dikenal dengan kecerdikannya, memiliki ide menangkap Nenek Pakande. Ia meminta agar disiapkan seekor kura-kura, belut, salaga, dan juga kulit rebung kering. 1 ember penuh berisi busa sabun, serta sebuah batu besar. Wow, oh my god, warga menilai mana mungkin ia akan mampu mengalahkan seorang Nenek Pakande yang terkenal sakti hanya bermodal seember busa sabun dan beberapa bahan lainnya. Namun Labedu dapat meyakinkan masyarakat itu. Warga kemudian menyiapkan sebuah pancingan, yakni seorang bayi yang lucu, imut, menggembaskan seperti aku ya. Namun Labedu dapat meyakinkan masyarakat itu. Bayi yang lucu tersebut tak dibiarkan berada di luar, tetapi disimpan dalam sebuah rumah sendirian yang pintunya terbuka. Oh no.
Nenek Pakande ternyata berhasil terpancing. Mungkin saja karena ia merasa bosan sudah berkeliling tapi tak berhasil menemukan salah satu anak maupun bayi di luar rumah. Ketika sudah bersiap akan menggendong bayi itu, secara tiba-tiba terdengar suara keras dari atas atap rumah. "Hei, jangan kau bawa bayi itu, nyah kau dari tempat sini, atau kau akan kumakan," teriak dari Labedu yang menyamar menjadi Raja Bangkung. Suaranya terdengar begitu menggelegar karena sudah memakai kulit rebung yang kering berbentuk semacam trompet seperti corong. Namun nenek Pakande itu tak langsung percaya. Dia yakin itu hanyalah seseorang yang sedang berpura-pura menyamar menyerupai Raja Bangkung. Labedu selanjutnya menumpahkan salah satu ember berisi air sabun dari atap rumah. Nenek Pakande tersebut kaget dan mengira air sabun itu merupakan tetesan air liur dari si raksasa jahat itu. Namun dia tetap saja tak begitu percaya kalau itu memang benar Raja Bangkung. Maka Labedu kemudian menjatuhkan lagi salaga yang bentuknya mirip menyerupai bentuk sisir besar dan juga beberapa ekor kura-kura bagaikan seekor kutu dan raksasa. Akhirnya nenek Pakande menjadi benar-benar merasa takut. Dia langsung berlari kencang menuju keluar rumah panggung itu. Akhirnya nenek Pakande menjadi benar-benar merasa takut. Namun terpleset belut-belut yang sengaja diletakkan warga yang dekat dengan tangga. Nenek Pakande langsung terjatuh dan berguling-guling ke tanah. Dan kepalanya pun membentur batu besar yang sudah disiapkan. Namun dia tak mau menyerah begitu saja. Berlari dengan terhuyung-huyung, nenek Pakande mengucapkan sumpah. "Suatu hari saya pasti akan kembali lagi dan saya akan pantau semua anak-anak kalian dari kejauhan dengan menggunakan cahaya bulan." Dan juga kemudian berteriak mengancam, "Saya pasti akan memakan anak-anak yang masih saja berkeliaran di rumah pada saat malam hari." Dan kemudian nenek Pakande pergi meninggalkan kampung dan entah akan kembali atau tidak. Nah, itu tadi cerita mistis tentang nenek Pakande. Mungkin Kak Dinda bisa menyebutkan unsur-unsur intrinsiknya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada unsur-unsur intrinsik dari cerita ini. Yang pertama ada tema cerita. Tema dari cerita nenek Pakande mencakup: yang pertama ada kebijaksanaan dan penghormatan terhadap orang tua, menggambarkan pentingnya mendengarkan dan menghargai nasihat dari generasi yang lebih tua. Yang kedua ada kepedulian sosial, menyoroti nilai saling membantu dan empati dalam masyarakat, terutama dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga perjuangan antar kebaikan dan keangkuhan, menunjukkan bagaimana kebijaksanaan dan kebaikan dapat mengalahkan kekuasaan yang sombong. Yang keempat ada penerimaan dan pengakuan, menggambarkan transformasi karakter, terutama raja yang belajar untuk menghargai dan mengakui peran penting nenek Pakande. Tema-tema ini memberikan pelajaran moral yang kuat dan relevan bagi masyarakat. Alur cerita dari cerita ini merupakan alur maju. Kita masuk ke dalam latar cerita. Latar cerita yang pertama ada latar tempat. Latar tempatnya berlangsung di desa yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang saling bergantung satu sama lain. Latar ini menciptakan suasana keakraban dan kebersamaan. Yang kedua ada latar waktu. Terletak pada zaman tradisional. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik, latar waktu mengacu pada masa lalu, ketika nilai-nilai tradisional seperti penghormatan kepada orang tua dan gotong royong sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana dalam cerita nenek Pakande umumnya bernuansa tegang, mencekam, dan penuh ketakutan. Hal ini karena nenek Pakande adalah tokoh yang digambarkan sebagai sosok menyeramkan dengan kebiasaan memakan manusia, yang membuat masyarakat hidup dalam rasa takut dan waspada. Berikut adalah penokohan dalam cerita nenek Pakande. Nenek Pakande. Karakter nenek Pakande adalah siluman yang suka memangsa anak-anak. Peran nenek Pakande berkeliaran di kampung untuk mencari mangsa pada saat fajar mulai tenggelam. Yang kedua ada Raja Bangkung. Karakternya misterius, berkekuatan dahsyat, dan tidak terlihat. Selanjutnya ada Labedu. Karakternya pemberani, cerdas, dan peduli. Perannya pemuda ini menjadi sosok penyelamat bagi desa dari ancaman nenek Pakande. Yang keempat ada anak-anak yang memiliki karakter yang polos dan lugu. Perannya menjadi korban dari kekejaman nenek Pakande. Yang kelima ada penduduk desa. Karakternya takut, pasrah, dan harapan. Perannya penduduk desa menjadi korban kekejaman nenek Pakande terutama anak-anak mereka.
Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sudut pandang cerita Nenek Pakande ya teman-teman. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ini artinya narator bercerita dari luar cerita, tidak terlibat langsung sebagai tokoh. Narator mengetahui segala hal tentang cerita termasuk perasaan, pikiran, dan latar belakang setiap tokoh. Misalnya nih, narator bisa menceritakan bagaimana sifat jahat Nenek Pakande, kebiasaannya memakan manusia, serta ketakutan dan rencana masyarakat untuk menghadapi atau menghentikannya. Sudut pandang ini membantu pembaca memahami lebih dalam tentang tokoh dan kejadian dalam cerita tanpa adanya perspektif terbatas dari satu tokoh saja ya teman-teman. Melempar tamamu dengan pas. Nah, itu tadi unsur-unsur, alur, tema, penokohan, dan latar yang aku sebutin ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke pertanyaan-pertanyaan menarik yang bakalan kita tanyain ke Kak Bunga ya teman-teman. Wow, kita punya 3 pertanyaan menarik nih ya teman-teman yang bakalan kita tanyain ke Kak Bunga. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Nenek Pakande. Oke, sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini bareng-bareng ya teman-teman, yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Nenek Pakande. Itu nilai moral yang pertama, ada kebijaksanaan, menghargai pengalaman dan nasihat orang yang lebih tua. Kedua, kepedulian, pentingnya membantu sesama dalam kesulitan. Dan yang ketiga, ada kerendahan hati, mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman orang lain. Lalu ada nilai adat istiadat. Yang pertama, menghormati orang tua, tradisi menghargai dan mendengarkan orang yang lebih tua sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, ada gotong royong, semangat membantu satu sama lain dalam komunitas. Selanjutnya, ada nilai agama. Yang pertama, kasih sayang, menunjukkan cinta dan empati kepada sesama sebagai bentuk ajaran agama. Yang kedua, kepercayaan pada kesembuhan, mempercayai bahwa Tuhan memberikan jalan untuk kesembuhan melalui orang yang bijak. Kombinasi dari nilai-nilai ini memberikan pelajaran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pertanyaan yang kedua, apakah nilai-nilai tersebut masih relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Kita akan menjawab soal nomor 2 tentang nilai-nilai tersebut apakah masih relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia saat ini, yaitu nilai-nilai yang saya sebutkan baik moral, adat istiadat maupun agama sangat relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Seperti kebijaksanaan dalam era informasi yang serba cepat, kemampuan untuk menyaring informasi dan mengambil keputusan yang bijak semakin penting, pengalaman dan nasihat orang tua serta para ahli tetap relevan sebagai panduan hidup. Kemudian ada kepedulian, masalah sosial seperti kemiskinan, bencana alam, dan ketidakadilan semakin kompleks. Nilai kepedulian mendorong kita untuk saling membantu dan bergotong royong dalam mencari solusi. Nah, yang ketiga ada kerendahan hati. Dalam masyarakat yang kompetitif, mengakui kesalahan dan belajar dari orang lain adalah kunci untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat ada menghormati orang tua. Meskipun hubungan antar generasi mengalami perubahan, nilai menghormati orang tua tetap penting sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka. Yang kelima, gotong royong. Semangat gotong royong sangat relevan dalam menghadapi berbagai tantangan bersama. Nah, yang kelima ada kasih sayang. Nilai kasih sayang menjadi semakin penting dalam era individualisme. Menunjukkan empati dan kepedulian terhadap sesama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir ada kepercayaan pada kesembuhan, yaitu nilai ini memberikan harapan dan kekuatan bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi dapat menjadi sumber motivasi untuk bangkit dan sembuh. Yang ketiga, bagaimana nilai tersebut dapat dilestarikan? Nah, kita akan menjawab soal yang terakhir, yaitu tentang cara melestarikan nilai-nilai tersebut. Yaitu yang pertama, pendidikan, menanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini melalui pendidikan formal maupun informal. Yang kedua, contoh tindakan, menunjukkan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara. Yang ketiga, ada penguatan nilai keluarga,
membangun keluarga yang harmonis dan saling menghormati. Yang keempat, pelestarian budaya, melestarikan tradisi dan adat istiadat yang mengandung nilai-nilai luhur. Yang kelima, pemanfaatan teknologi, menggunakan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai positif, membangun komunitas virtual yang saling mendukung. Oke, itu dia teman-teman jawaban yang udah kita dengar dari Kak Bunga ya. Sekarang mungkin kita bakalan penutupan nih ya, karena durasi udah lewat banget waktunya. So, see you next time guys.